Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita coba mendengarkan dulu dari orang yang tahu persis waktu itu kasusnya seperti apa. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang pada saat peristiwa terjadi merupakan jaksa penuntut umum. Pak Antasari, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Antasari, saya ingin mengkonfirmasi Pak, pada saat kasus Joko Chandra, Cesi Bank Bali 546 miliar rupiah ini, itu jaksanya memang Pak Antasari ya saat itu ya Pak? Iya, saya mulai menyidik kasus itu tahun 98. Oke. Ketika itu saya selaku Kasubdit Penyidikan di Gedung Bundar, 98 dan sidangnya 99, 2000 putus. Nah, ketika saya menyidik kasus itu, belum ada barang bukti. Oh. Karena ini korupsi tipikor kan? Iya, iya. Nah, nggak ada barang bukti. Nah, ketika saya memeriksa dari unsur era Get Prima perusahaan itu, nah, saya tanya, wah ternyata setelah kita telusuri, sudah kemana-mana uangnya itu. Memang 546 miliar itu tadinya di mana Pak Antasari? Ya? Tadinya ada di mana uang 546 miliar ini? Loh, tadi perusahaan EGP itu. Oh, itu kan okay. yang mereka berhasil membeli sesi itu kan. Iya, iya, Cesi Bank Bali itu ya. Bagian piutang itu mereka beli, ya mereka dapat itu. Iya. Yang dibayarkan oleh BI. Baik. Nah itu karena kita anggap waktu itu, saya anggap bahwa itu ada persyaratan yang salah dalam pembelian sesi itu, maka saya mau ambil itu uang. Ternyata mereka nggak pegang. Kemana? Rupa sudah kemana-mana. Oh. Wah, sudah kemana-mana lah pokoknya uangnya itu kan. Itu utuh kemana-mana atau sudah tercerai-berai dari 546 miliar itu, Pak? Iya. Oh, sudah kemana-mana ya? Film itu sudah kemana-mana. Baik. Nah, saya kasih ultimatum EGP. Oke. Kalau 1,4 jam tidak terkumpul itu uang, saya bilang, siapa yang paksa? Akhirnya besok sorenya saya dilaporkan. Sudah masuk Pak di rekening escrow account di Bank Permata. Oke. 546 miliar ya Pak? Serta-merta kami ke sana. Iya. Serta-merta kami ke Bank Permata, cek. Ternyata betul 546 miliar ada di situ. Langsung kita berita acara penyitaan. Dan berita acara penitipan. Oke. Jadi uang itu dalam status barang sitaan yang dititipkan di Bank Permata. Baru kita kembali ke kantor, mulai kita lengkapi berkas. Periksa saksi, lengkapi berkasnya. Sudah lengkap, baru kita limpahkan pengadilan. Oke. Itu tahun 2009 semua ya, Pak Antasari ya? Enggak, 98-2000. Oh, 98-2000 ya, oke. Lalu setelah kemudian dititip... Ya, bagaimana Pak? Silakan Pak. Di tingkat PN putus bebas. Iya. Karena hakim melihat bahwa ini masalah perdata katanya. Oke. Walaupun ada perbedaan dengan kami jaksa yang nuntut kan. Sudah kita hormati putusan pengadilan bebas. Baik. Saya ajukan kasasi. Oke. Di kasasi disenting waktu itu. Hakimnya 3, 2 menghukum, 2 membebaskan, 1 mau menghukum. Oke. Nah, senting. Ya. Saya pikir sudah dua hukum di PN dan kasasi bebas, upaya hukum lagi nggak ada kan? Baik. Yang ada upaya hukum luar biasa, namanya PK. Iya. Pak Antasari, saya diminta untuk PK, saya tidak mau. Oke. Pak Antasari, sejak yang Bapak tadi katakan sudah terkumpul lagi uang itu dari PT EGP ini, kemudian terakhir yang Bapak tahu uang itu ada di mana Pak? Apakah memang masih di escrow account di Bank Permata atau sudah di mana? Ini saya cerita dulu Mas ceritanya. Iya Pak. Jadi sudah putus kasasi, saya kasasi ya tadi ya. Iya. Putus kasasi, saya disuruh PK oleh pimpinan pada waktu itu. Saya tidak mau. Karena saya pikir sudah 2 peradilan, PN dan Mahkamah Agung memutus bebas. Oke. Nah, bagi saya berpikir bahwa saya tidak mau menegakkan hukum dengan cara melanggar hukum. Kalau saya PK, saya melihat di 263 KUHP itu tidak ada alasan jaksa bisa PK.
Oke. Yang bisa itu ahli waris dan terpidana. Iya. Nah, pada waktu itu, gitu sikap saya pada saat itu. Mm-mm. Tidak artinya saya berpihak kemanapun, tidak. Saya berpihak pada hukum. Iya, iya. Dan tidak pun dan disalahkan orang untuk menang perkara, kan. Baik. Tapi waktu itu Anda kemudian PK ya, Pak? Jadi kasasi itu inkrah, kan. Iya. Nah, karena inkrah, saya ingat barang bukti itu. Oh, Paling tidak suatu ketika saya akan laksanakan eksekusinya. iya. Nah, saya komunikasi dengan Bang Permata Mm-mm. supaya Bang Permata keluarkan barang bukti yang saya titipkan Iya. untuk kepentingan saya eksekusi. Kemana saya eksekusi? Lihatlah perkembangan kasusnya. Iya. Nah, waktu itu Bang Permata tidak berkeinginan untuk mengeluarkan. Oh, karena? Nah, sampai adakan pertemuan waktu itu tiga pihak. Iya. Kami jaksa, Bang Permata diwakil oleh Dirutnya waktu itu Agus Marto Iya. dan BPPN. Iya. Mudah-mudahan Pak Agus masih ingat ini, kalau beliau mendengar pagi ini ya. Hasilnya apa, Pak? Waktu itu saya minta Pak Agus Marto selaku Dirut Bang Permata, saya beberkan ini loh berita acara penyitaan saya, dan ini berita acara penitipan saya. Baik. Jadi uang 546 itu ada di bank Anda itu sebagai barang titipan, barang bukti. Oke. Nah, saya minta itu dikeluarkan, akan saya tempatkan di satu bank BUMN yang memudahkan saya nanti untuk eksekusi. Baik. Kenapa saya tidak mau tetap di Bank Permata? Kan Bank Permata dulunya Bank Bali, kan? Iya, iya, iya. Ada semacam konflik of interest. Oke. Nah, Marto tetap berkeras tidak mau keluarkan itu. Mm-mm. Tidak mau keluarkan itu. Akhirnya, itu sudah 2002 itu, Pak. Oke. Tahun 2002 ya? Itu sudah 2002, saya sudah pindah dari Gunung Muda, sudah ke selatan, sudah ke DKI, sudah ke Riau, masuk ke Kejaksaan Agung sebagai Kapuspen. Iya, iya. Nah, Kajari Jakarta Selatan waktu itu almarhum Purwanto nemui saya. Pak, bagaimana itu barang bukti? Mana Bang Bali itu? Ah, iya saya ingat. Oke. Akhirnya mereka ikut pertemuan. Nah, besoknya saya di kantor Puspen ditanya wartawan. Saya sampaikan bahwa kalau Pak Agus Marto selaku dari Bank Permata tidak mengeluarkan barang bukti itu, yang saya minta itu sama dengan perbuatan pidana menggelapkan barang bukti, saya katakan gitu. Baik. Saya akan laporkan. Baik. Terakhir Tapi seperti apa, belum Pak? saya Posisi laporkan, terakhirnya? saya sudah di... Maaf, Pak Antasari. Waktu Pindahkan. kita mungkin tidak terlalu Ya. banyak, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, Ya. terakhir seperti apa, Pak? Posisi uang itu ada di mana? Nah, setelah sekarang ribut, ya kan? Iya. Ribut di Kejaksaan, ribut di Mabes Polri, ribut di Lurah, segala macam ini. Saya jadi bingung. Loh, mohon maaf dengan segala hormat kepada teman-teman di Kejaksaan. Tidak maksud saya bercerita ini adalah untuk Iya. menyudutkan, tidak. Semata-mata ingin transparansi aja. Oh, oke. Baik. Kok 2008, Ya, ya. 2000 saya sudah kasasi. Oke. Udah saya kok tiba-tiba Baik. 8 tahun kemudian, 2009, jaksa PK. Oke, Pak. Baik. Nah, Terima kasih, Pak. menang. Oke. Pak Antasari, mohon maaf Pak, waktu kita tidak terlalu banyak, tapi kami berterima kasih karena Anda sudah menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya. Terima kasih Pak Antasari Ashar sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Antasari. Kita mendengarkan penjelasan yang ini harusnya A1 Bang, karena Pak Antasari yang menjadi jaksa pada saat itu. Tapi pertanyaannya adalah, kita kan harus mengkonfirmasi ya kepada para pihak. Kalau memang uang ini masih ada di mana, dan kalau memang belum ada, kemudian lari kemana? Bagaimana Bang? Inilah sebetulnya sekarang tugas utama dari Barreskrim. Jadi kan Barreskrim sudah meminta keterangan dari Pak Antasari sebagai jaksa penuntut umum pada saat itu. Pada kasus dan Joko Chandra itu sebagai ya? penyidik. Nah, tadi kalau kita dengarkan rangkaian dari penjelasannya Pak Antasari kan clear itu sebetulnya. Betul. Pak Antasari minta uang ini mana setelah kasasi mereka kalah kan? Untuk apa? Untuk dieksekusi, untuk kembalikan entah ke siapa kan gitu kan. Nah, tetapi kan waktu itu kan
Dirut Bank Permata. itu kan tidak setuju kan. Tidak serta-merta ya Tidak menyerahkan. serta-merta. Ya. Intinya saya mau katakan kan, dari penjelasannya Pak Antasari pagi ini, uang ini sekarang nggak jelas rimbanya seluruhnya. Ya, tanda kutip ya. Yeah. Nah, oleh karena itu, perlu dijelaskan posisi 546 M ini. Oleh karena itu, tugas Barreskrim memanggil siapa Kajari pada saat itu untuk menanyakan uang ini ada di mana. Dan Kajari waktu itu masih ada ya? Masih ada sekarang. Nah, intinya periksa semua supaya jelas uang ini di mana. Kalau sudah disita untuk negara, mana berita acaranya? Tentu masuk ke bendahara negara. Konfirmasi lagi ke Menteri Keuangan. Mana uang ini? Ada nggak barang buktinya kan gitu? Iya, kalau tidak nggak boleh mengatakan ya sudah masuk. Mana gitu. Baik. Kita nanti juga di bagian berikut akan menanyakan pendapat masyarakat Bang Elman mengenai misteri ini supaya tidak misterius lagi, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan bertanya dulu Bang Elman bagaimana pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John. Pak John, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Eman. Ya. Pagi. Selamat pagi. Bagaimana Pak John? Silakan Pak. Misalkan apresiasi dulu sama Editorial Media Indonesia. Karena ini yang diungkap sama media Editorial Media tidak tanggung. Karena udah lebih 10 tahun ya. Mandek ini apa? Uang 546 miliar. Kemana rimbanya kata Bang Elman tadi itu? Ya, di mana kalau dia mati kuburannya di mana? Nisannya di mana? Gitu. Dan ini kita apresiasi dengan media. Betul. Sekarang kan eranya teknologinya media. Saya di Batamnya pagi nggak tahu ini. Dulu saya nggak tahu. Jadi apresiasi untuk media Media Indonesia dan juga untuk Barreskrim, Mabes Polri, Kejaksaan Agung. Contoh kita sekarang nih, kan sedih kita Bang Elman ya. Di Barreskrim aja ada 2 jenderal yang korban Bang Elman. Anak bangsa. Apakah ini korban apakah ini? Tapi kita sebagai anak bangsa kan daftar betul. Baik. Apanya Joko Chandra ini. Pak John, Anda punya keyakinan tidak Pak uang 546 miliar rupiah ini masih ada dan aman di rekening negara? Saya tidak yakin. Saya tidak yakin Bang Elman. Saya tidak yakin. Kenapa? Karena rentang waktunya udah lama Bang. Jangankan 46 miliar. Duit 10 miliar aja saya kira udah habis. Baik. Kita harapkan uang ini masih ada dan di rekening negara. Terima kasih Pak John dari Batam, Kepulauan Riau. Di belakang Pak John ada Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman. Selamat pagi Bung Leonard. Ini yang kita terus harus pelototin Pak. Ini kemarin saya juga ngomong di Metro. Ini kejahatan terorganisir Pak. Mafia ini Pak. Kalau 546 miliar itu kecil Pak. Kalau ukuran Indonesia sekarang ini masih banyak yang lebih besar Pak. Oleh karena itu harus dibuka dengan terang. Uang ini kemana? Soal sudah dipakai, ikuti. Follow the money. Nah, apa yang dikatakan Pak Antasari yang sudah jadi korban kejahatan. Pak Antasari itu saya yakin jadi korban kejahatan. Periksa dengan benar. Apa benar itu sekarang bakal jagung itu Pak. Yang disebut oleh Pak Antasari. Itu harus diperiksa Pak. Kok tiba-tiba kemarin terjadi kebakaran itu juga kita kan jadi curiga Pak. Sekarang itu musibah Pak Nugroho, kebakaran itu musibah Pak. Kita sama-sama kaget Pak. Ya, boleh. Tapi ini keterbukaan informasi Pak. Kalau kebetulan itu bertubi-tubi bukan kebetulan Pak namanya. Yang penting ini organized crime. Mafia dan mafia harus itu ada di mana-mana di Indonesia. Baik. Terima kasih Pak Nugroho untuk pendapat Anda dari Jakarta. Selamat pagi Pak. Pak John dari Batam tidak yakin 546 miliar ini masih aman di rekening negara. Bagaimana nih Bang Elman? Ya, sama seperti yang kita duga sebelumnya kan. Hampir, jangan-jangan seluruh rakyat Indonesia sekarang ini kan tidak yakin uang itu disetorkan gitu kan. Tapi kan kita tidak boleh praduga bersalah. Kan.
Makanya kita harapkan, kita ingatkan kejaksaan ya terutama ya terbukalah. Yeah. Daripada kejaksaan ini menjadi bulan-bulanan dari ketidakpercayaan masyarakat kan. Jadi gitu kan. dicurigai terus ya? Loh, iya. Yang bisa membuat ini clear adalah kejaksaan. Yeah. Kan tidak sulit. Tinggal buka aja. Kalau memang uang ini sudah diserahkan ke negara, buka saja berita acaranya, siapa jaksanya, kapan itu dibuat, dan bendahara negaranya siapa yang terima gitu kan. Dan harus dicocokkan juga. Kementerian Keuangan harus menjelaskan benar dan buktikan mana rekeningnya waktu itu kan gitu kan. Jadi ini sebetulnya tidak sulit, Leo. Ini persoalan gampang kok. Tadi Pak Antasari sudah mengingatkan kan bahwa ini tidak sulit kok. Tidak sulit kalau uangnya masih ada, Bang. Loh, makanya uang ada dan tidak ada pun sama juga. Jadi kalau uang itu tidak ada, itu lebih mudah lagi. Karena pasti ada alirannya. Ada alirannya. Nah, uang itu dulu dititipkan di Bank Permata. Siapa dirut Bank Permata pada saat itu kan? Gitu. Tanya. Nah, ketika uang ini rekening Ascot itu dikosongkan, siapa yang mengosongkan? Dan kemana diapakan? Karena tidak mungkin lah diambil dalam bentuk tunai begitu ya, berkarung-karung begitu ya Bang. Dan ini tidak seorang kan gitu kan. Nah, ada nggak oknum penegak hukum yang menikmati ini? Kalau ada siapa kan gitu kan? Di instansi mana kan gitu. Jadi sebetulnya semua ini bertuan, Leo. Jadi kalau hukum itu jejaknya mudah tidak bisa hilang sama sekali. Tidak bisa hilang sama sekali. Bahkan sebetulnya kan kalau Bank Bali ini kan dulu ketika saya masih ingat itu bunyi daripada amar putusannya, ini dilakukan secara bersama-sama. Oh iya. Nah, bersama-samanya belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum juga. Ini kan yang baru karena kan baru beberapa orang kan, antara lain Joko Chandra kan. Tapi bersama-sama dengan itu, nah jangan-jangan yang bersama-sama dengan itu juga yang menikmati ini kan kita nggak tahu kan. Oke. Tapi pertanyaannya begini Bang, kalau kemudian semoga saya salah, tapi kalau kemudian ternyata uang ini sudah raib dan raibnya itu kesekian orang dan orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan juga begitu kan, ini menjadi semacam noda yang keciprat ke semua orang Bang. Apakah ini akan dikorbankan, mengambil resiko untuk mengorbankan image ataupun reputasi lembaga juga? Kita harus jeda dahulu Bang Eman dan Musa, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Terima kasih Musa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau ternyata uangnya sudah di mana-mana, apakah ini benar-benar akan bisa dituntaskan karena jangan-jangan melibatkan banyak orang penting, orang kuat di lembaga-lembaga penting? Kalau dalam hukum, Leo, tidak ada raksasa, tidak ada Liliput. Semua sama. Jadi nggak ada pejabat apa segala, nggak ada itu. Jadi inilah sebetulnya kali ini mohon maaf. Saya nggak pernah sebetulnya mencampur adukan kan. Tapi kali ini saya mohon maaf, Presiden Jokowi harus turun tangan untuk kasus Jokowi ini. Joko Chandra ini. Ini tidak dianggap intervensi Bang? Tidak apa-apa, karena begini. Sebab kalau kita ikutin perkembangan dari hasil pemeriksaan Kabareskrim terhadap Joko Chandra kan, kan disebutkan di situ kan ada 2 jenderal katanya, mendapat sogokan dari Joko Chandra. Dan Joko Chandra mengakui kan gitu. Nah, dugaan kita kan tidak hanya 2 jenderal kan gitu kan, tapi keterbukaan kepolisian ini kan sudah bagus kan. Nah, bagaimana supaya kejaksaan juga membuka diri? Ya, menurut saya Presiden harus meminta kepada Jaksa Agung buka seluas-luasnya siapa oknum penegak hukum di kejaksaan yang terlibat langsung maupun tidak langsung gitu kan. Termasuk kasus 546 ini harus dibuka dan ini nggak boleh berlama-lama sebetulnya. Karena ini perlu ada kejelasan, kejelasan hukum. Rakyat ingin tahu kan. Sebab kalau ini tidak dijelaskan, rakyat merasa dibohongin, dibodohin kan gitu kan. Itu kan kejaksaan kan kejaksaannya rakyat. Kepolisian itu kepolisian rakyat. Kepolisian negara, kejaksaan negara kan gitu. Jadi kalau hal-hal seperti ini dibiarkan, menurut saya rakyat akan kecewa kepada
pemerintah ini kan gitu. Ini harus dibuka oleh Kejaksaan Agung sendiri internal penyelidikannya atau Saya berharap katakanlah kalau seperti yang kau katakan tadi ini uang ini raib, maka kasus ini harus segera diambil alih oleh KPK. Oh. Sebetulnya kasus Joko Chandra ini sebetulnya ada bagusnya kepolisian juga dengan rela hati bersama-sama dengan kejaksaan dengan rela supaya kasus ini disidik oleh KPK. Bersama-sama? Boleh bersama-sama tapi leadnya, lokomotifnya KPK. Supaya apa, Bang? Supaya orang lebih percaya gitu kan. Karena orang luar yang Karena orang luar memeriksa. kan. Jadi tidak ada orang menganggap ada terlindungi kan. Supaya tidak ada karena kecurigaan. kalau kita baca juga di berita-berita yang sedang beredar, kan disebut-sebutkan ada juga pejabat tinggi di Kejaksaan Agung yang bertemu bahkan bukan bertemu, katanya video call dengan Joko Chandra. Ini kan sesuatu yang harus dikelirkan juga ini. Harus dikonfirmasi. Saya sih nggak terlalu percaya ini. Kan? Tetapi karena berita ini sudah muncul, maka ini bagusnya jangan lagi kejaksaan yang mengusut ini. Jangan lagi kepolisian. KPK mengusut ini supaya jelas. Kasus Joko Chandra ini kan gini, terlalu banyak oknum pejabat yang terlibat yang berlutut di bawah kaki Joko Chandra. Ini kan ngeri ini kan. Kalau sampai benar ada yang berlutut, sujud, bertekuk lutut, aduh, berarti kan lembaga penegak hukum ini kita ini kan tidak punya harga diri lagi. Nah, kita tidak mau ini. Betul. Kita tidak mau. Supaya ini tidak terjadi, maka Presiden kali ini, mohon maaf, harus dia turun tangan. Panggil Jaksa Agung, panggil Kapolri. Baik. Kalau memang ada yang terlibat, ya jangan juga segan-segan untuk segera mengganti. Siapapun dia, ganti segera. Jangan dibiarkan berlama-lama ya. Jangan boleh, nggak boleh biarkan lama-lama. Baik. Kasus ini harus clear. Rakyat perlu tahu hari ini juga uang 546 miliar itu kemana itu? Supaya tidak misterius. Raib atau sudah di kas negara? Mudah-mudahan tidak raib ya. Semoga nanti tidak lama lagi kita akan mendengar konferensi pers mengkonfirmasi bahwa uang itu aman di kas negara. Harapan kita hari ini dijelaskan oleh Kejaksaan Agung. Baik. Semoga itu terjadi. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Pemirsa, sebagai penegak hukum, Kejaksaan pasti paham bahwa penyelesaian perkara harusnya dilakukan secara cepat demi terpenuhi asas kepastian hukum. Kejaksaan harus tunjukkan secara transparan bahwa eksekusi memang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Kita tunggu sama-sama kelanjutan dari kasus ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.